Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Selamat pagi, renungan kita hari ini Rabu 29 Mei 2024 dengan judul Pedagang Semawi. Ayatnya di dalam Matius 13 ayat 45. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Injil Kristus adalah satu berkat yang bisa diperoleh semua orang. Orang yang termiskin sanggup sama seperti orang yang terkaya membeli keselamatan, karena tidak ada jumlah kekayaan dunia yang bisa memperolehnya. Ia diperoleh melalui penurutan dengan sukarela, dengan menyerahkan diri kita kepada Kristus sebagai milik yang dibelinya sendiri. Dengan pendidikan yang tertinggi sekalipun, ia tidak menyanggupkan seseorang semakin dekat kepada Allah. Kita harus mencari mutiara yang harganya sangat mahal itu, tetapi bukan di tempat penjualan dunia atau dalam cara-cara duniawi. Harga yang harus dibayar bukanlah emas atau perak, sebab itu adalah milik Allah. Tinggalkan pemikiran bahwa keuntungan-keuntungan duniawi dan rohani akan dimenangkan demi keselamatanmu. Allah menuntut penurutanmu dengan sukarela. Ia meminta engkau meninggalkan segala dosamu. Ada beberapa orang yang tampaknya selalu mencari mutiara surga itu, tetapi mereka tidak menyerahkan sepenuhnya kebiasaan-kebiasaan mereka yang salah. Mereka tidak mati terhadap diri mereka agar Kristus bisa tinggal dalam diri mereka. Itulah sebabnya mereka tidak menemukan mutiara yang berharga itu. Mereka belum mengalahkan cita-cita yang tidak suci dan cintanya terhadap penarikan-penarikan duniawi. Mereka tidak memikul salib dan mengikut Kristus dalam jalan penyangkalan diri dan pengorbanan. Nyaris menjadi umat Tuhan, namun belum menjadi umat Tuhan yang sempurna, yang tampaknya mereka dekat kepada kerajaan surga, namun mereka tidak dapat masuk ke sana. Hampir selamat tetapi tidak sepenuhnya selamat, berarti nyaris saja, namun hilang sama sekali. Perumpamaan tentang orang dagang yang mencari mutiara yang mahal itu mengandung dua arti. Berlaku bukan saja bagi manusia yang mencari kerajaan surga, tetapi juga Kristus yang mencari ahli warisnya yang hilang. Kristus pedagang semawi itu mencari mutiara, melihat dalam manusia yang tersesat mutiara yang berharga. Dalam diri manusia yang dinodai dan dirusakkan oleh dosa, ia melihat kemungkinan-kemungkinan untuk penebusan. Hati yang telah menjadi medan peperangan dari pertikaian dengan setan dan yang telah diselamatkan oleh kuasa kasih adalah lebih berharga bagi penebus daripada orang yang tidak pernah jatuh. Allah memandang umat manusia tidak sebagai barang najis dan tiada berharga. Ia memandangnya dalam Kristus, melihat mereka melalui kasih tebusan. Ia menghimpun semua permata dari semesta alam ini dan membuat rencana untuk membeli mutiara itu. Dan setelah Kristus mendapatkannya, ditempatkannya kembali pada mahkotanya seperti permata-permata di mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Renungkan lebih dalam. Jika keselamatan dapat dibeli melalui kemauan untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan, apakah yang menghalangi manusia untuk menyerahkan sepenuhnya kemauannya kepada Tuhan? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, kita mendapatkan poin-poin yang penting kembali dalam renungan ini. Ibaratkan sebagai pedagang semawi, Allah kita, Yesus kita mencari untuk pembeli yang akan mencari mutiara. Dan ini kedua belah pihak berlaku. Bagaimana Yesus kita juga akan mencari bagi anak-anaknya yang ditebusnya, karena Dia yang sanggup melihat di balik akan dosa-dosa yang ada dalam kehidupan manusia, tetapi Dia sesungguhnya tahu yang mana yang memiliki hati yang penuh penyerahan, yang tersimpan di dalamnya mutiara yang indah itu. Dan inilah yang menjadi bagian kita. Dan bagaimana dengan kita sebagai manusia? Kita juga harus mendapatkan sesungguhnya apa yang Tuhan siapkan. Yesuslah adalah merupakan mutiara yang sesungguhnya yang harus kita dapatkan. Kita mungkin menggali firman Tuhan, tetapi terkadang kita tidak menemukannya. Kita mencarinya, tetapi kita masih di dalam jalan yang salah, yaitu belum menyerahkan sepenuhnya kepada Kristus
akan keinginan-keinginan kita. Harapan-harapan kita tidak sesuai dengan cara dan jalan Tuhan. Kita masih mementingkan diri sendiri terhadap keinginan-keinginan duniawi, sifat-sifat yang masih bertentangan, kita tidak mau diubahkan oleh Tuhan. Inilah yang menjadi pergumulan kita. Dan bila mana kita berserah sepenuhnya, biarlah kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kita akan menemukan akan keselamatan itu. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa, kami sembahkan kehadirat Tuhan yang kudus dan mulia. Hari ini Bapa, kami kembali bersuka cita oleh karena mendengarkan pekabaran yang sangat indah, dan ini dapat meneguhkan iman kami. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan meneguhkan kami Bapa, supaya kami akan bertumbuh dan kami semakin sempurna. Dan biarlah Tuhan, kami akan mencari Tuhan dengan penuh kerendahan hati, supaya kami membiarkan hidup kami, di hati kami akan dibentuk oleh Tuhan. Hari ini Bapa, dimanapun umat Tuhan berada, dalam semua kegiatan, aktivitas yang dilakukan, perjalanan-perjalanan umat-umat Tuhan dalam mencari nafkah, bukakanlah kiranya berkat, membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat dalam semua usaha dan pekerjaan, dalam segenap rencana-rencana Tuhan berikan keberhasilan. Memberkati orang-orang muda kami Tuhan, di tengah-tengah zaman yang luar biasa, dalam kecanggihan baik secara ilmu pengetahuan, teknologi, dan bahkan dengan penarikan-penarikan dunia yang dapat menggiurkan dan membuat mereka jauh daripada Engkau ya Bapa. Tuhan yang akan tetap meneguhkan mereka, menguatkan mereka ya Bapa. Mereka dapat meraih harapan cita-cita, tapi semua itu biarlah hanya untuk menjadi kemuliaan kehormatan bagi Tuhan saja. Ya Tuhan, peliharakan juga keluarga demi keluarga, kehadiran Tuhan hidup di dalamnya, untuk dapat menjadi soko guru ya Bapa, memberikan kebijaksanaan bagi orang tua untuk mengayomi dan mengarahkan supaya keluarga umat Tuhan dapat menjadi Eden yang kecil di dunia ini. Tuhan, terpujilah Engkau bila mana hari ini umat Tuhan yang bersuka cita merayakan hari ulang tahun mereka. Tuhan juga menambahkan hikmat, akal budi, kesehatan, dan panjang umur. Semoga harapan yang sama juga akan menjadi bagian kami semua, dan kami bersuka cita untuk dapat berada dalam jalan kebenaran-Mu melalui hari ini. Ampuni kami Tuhan, doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.